89,1 Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Ruang Kabar edisi hari ini. Dan di program Ruang Kabar selama formasi 1 jam ke depan juga akan ada talk show interaktif antara kami kerabat dengan pihak BPJS Kesehatan Pamekasan. Dan tentunya kerabat Realita, siaran kami hari ini selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, juga bisa Anda simak via streaming kami di YouTube Realita Official. Dan untuk kerabat Realita dimanapun berada, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang cara tepat lunasi tunggakan iuran JKN melalui program rehab atau cicilan. Dan narasumber sudah bersama dengan Aida Clarissa pada pagi hari ini. Kita sapa dulu, ada Bapak Muhammad Iwan Riasmoko selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan dari BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Baik, kita panggilnya Pak Iwan atau Bapak siapa ini Bapak? Pak Iwan. Pak Iwan aja ya. Oke, Pak Iwan, kita akan membahas tentang salah satu program ini milik dari BPJS Kesehatan, begitu Pak ya, tentang cara cepat atau cara tepat lunasi tunggakan iuran JKN melalui program rehab atau cicilan ini. Selama 1 jam ke depan, Aida Clarissa juga terus mengingatkan ini untuk kerabat Realita bisa lakukan gabungan juga di pagi hari ini via streaming YouTube kami di Realita Official, dan akan dijawab langsung juga oleh Pak Iwan pada pagi hari ini tentang berbagai, mungkin ada saran ataupun ada pertanyaan-pertanyaan dari kerabat Realita. Kita mungkin langsung saja ya Pak Iwan tentang tema kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat ataupun secara menyeluruh begitu Bapak tentang apa sih sebenarnya program rehab dari BPJS Kesehatan ini Bapak. Ya, terima kasih. Di tahun ini kami dari BPJS Kesehatan membuka kembali program rehab. Tahun kemarin di 2023 kami juga ada, dan di 2024 ini kami lanjutkan untuk program rehab tersebut. Untuk program rehab ini khusus untuk PPPU Mandiri. Jadi peserta yang punya tunggakan 3 bulan ke atas, 4 sampai dengan 24 bulan, kalau peserta melunasi tunggakan untuk yang 4 bulan sampai 24, kalau langsung kan kadang terlalu berat, tidak punya dana cash, jadi bisa melalui program rehab, yaitu rencana pembayaran bertahap lewat aplikasi mobile JKN. Nanti di situ tinggal pilih program rehab dan bisa disimulasikan untuk cicilannya, untuk pembayarannya sampai dengan lunas. Jadi di program rehab ini, kalau semua peserta punya tunggakan melalui program rehab, dia tidak bisa langsung aktif. Jadi aktifnya baru kalau tunggakannya lunas baru bisa aktif. Seperti itu. Baik, sebelumnya program rehab ini dimulai dari tahun berapa itu kira-kira Bapak? Dari tahun 2022. Kalau 2020 itu sampai dengan 2021 kami juga ada program relaksasi. Bedanya kalau program relaksasi itu kita waktu itu kan pandemi. Jadi kalau di relaksasi itu umurnya 6 bulan ke atas, dan begitu ikut program relaksasi peserta bisa aktif. Tapi kalau yang program rehab ini itu 4 bulan ke atas, terus baru dilunasi, peserta tersebut bisa dipakai, artinya baru bisa aktif kembali. Seperti itu. Oke, kita penasaran juga ini Bapak, siapa sajakah yang kemudian dapat mengikuti atau menikmati program rencana pembayaran tunggakan iuran bertahap ini? Ya, peserta yang bisa ngikut program rehab ini yaitu mandiri kelas 3. Jadi
peserta PBPU Mandiri kelas 1, 2, 3 yang punya tunggakan 4 sampai dengan 24 bulan itu bisa mengikuti program rehab seperti itu. Oke. Nggih. Kalau yang kemudian kurang dari 3 bulan, ini bagaimana? Kalau kurang dari 3 bulan nggak bisa. Nggak bisa gitu ya? Jadi 3 bulan ke atas. Oke. Selanjutnya Bapak, kemudian bagaimana nih caranya kemudian kita bisa mengikuti program ini atau apa yang disebutkan dengan rencana pembayaran bertahap atau rehab ini? Peserta bisa datang ke kantor BPJS atau bisa langsung lewat aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN tersebut, di situ ada pilihan menu, yaitu menu rehab. Nah, di dalam menu rehab tersebut nanti bisa mensimulasikan sampai berapa kali kira-kira kecukupan dananya untuk bisa melunasi tunggakan iurannya. Jadi di situ bisa disimulasikan seumpama saya berapa kali cicil, maksudnya 3 kali atau 4 kali, itu disesuaikan dengan kemampuan finansial seperti itu. Jadi kalau sudah setuju baru bisa untuk bulanannya bisa untuk dilunasi secara mencicil. Dan tidak lupa program rehab ini pembayarannya yaitu cicilan dan juga iuran berjalan seperti biasa. Oke. Selanjutnya Bapak, apakah kemudian pembayaran tunggakan iuran secara bertahap ini juga berlaku untuk satu keluarga begitu kan? Biasanya satu kakak nih Bapak, apa ini juga berlaku begitu? Iya, siap. Untuk program rehab ini berlakunya memang satu kakak. Jadi kalau tidak satu kakak tidak bisa. Seumpama di satu kakak ini yang 4-nya ini tunggakannya lebih dari 3 bulan, yang satunya baru ikut masuk. Nah ini masih belum bisa. Jadi harus satu kakak itu 4 bulan ke atas punya tunggakan. Jadi kalau semua satu kakak itu ada satu yang belum, baru masuk, baru mendaftar, baru ikut 1 bulan, terus dia mau ikut program rehab untuk mengaktifkan yang baru nih gitu. Enggak, yang lama ya itu masih belum bisa. Seperti itu. Apakah kemudian status kepesertaan ini bisa langsung aktif ketika setelah mendaftar dan membayar tunggakan itu terus? Kalau ikut program rehab nggak bisa, tapi kalau semua peserta langsung daftar terus 14 hari masa tunggu, setelah itu pembayaran bisa langsung aktif. Terus seumpama punya tunggakan 4 bulan atau lebih, mau dibayarkan langsung bisa langsung aktif, bisa langsung dipakai juga. Semisal ini Pak, kemudian di tengah proses pembayaran tunggakan yang kemudian menjadi tanggungan dari peserta, kemudian terjadi tunggakan kembali. Nah ini bagaimana kemudian prosesinya begitu? Maksudnya itu peserta menunggak terus ikut program rehab, tapi di perjalanan peserta tersebut tidak menunggak kembali gitu, tidak sanggup membayar. Nah, itu secara otomatis program rehabnya akan terhenti. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau semama dia mau ikut program rehab lagi bisa, selama itu tunggakannya 4 bulan ke atas. Seperti itu. Otomatis dia langsung ini rehabnya berhenti. Misal ada contoh kasus begini Pak, melakukan penunggakan begitu dan mengikuti program rehab ini, kemudian ingin mempercepat pelunasannya karena saya punya uang nih, jadi pengen cepat lunas. Nah ini gimana, bisa nggak? Siap. Kalau semua ada peserta ya ke program rehab, terus dia membutuhkan pelayanan, nah itu bisa nanti di program rehab, di menu program rehab itu diklik untuk pelunasan. Jadi nanti di situ klik pelunasan, habis itu kita lakukan pembayaran, bisa langsung aktif seperti itu. Jadi program rehab ini sangat membantu untuk peserta yang punya tunggakan dan bisa untuk mempergunakan kembali kartunya bila dalam berobat. Untuk bunga sendiri Bapak dalam proses program rehab ini ada nggak Pak? Iya. Itu seperti apa? Di BPJS ini kan untuk semua ada peserta menunggak atau ikut program rehab ini
tidak ada bunga sama sekali. Jadi real tagihan iuran seperti biasa. Kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3-nya 35. Oke, tadi juga disebutkan di tahun 2020 ada program yang namanya relaksasi ya Pak ya. Nah, apakah kemudian program ini linear dengan program rehab yang sekarang, atau orang yang pernah ikut relaksasi ini juga bisa otomatis daftar rehab atau seperti apa? Kalau dulu kan relaksasi itu waktunya COVID ya. COVID itu kan banyak orang sakit ataupun ekonomi juga agak seret, jadi ya itu dibantu dengan program relaksasi bisa langsung aktif. Tapi kalau yang di 2022 ke atas ini sudah diganti dengan program rehab. Jadi kalau semama peserta yang dari relaksasi itu menunggak kembali bisa sekarang ikut program rehab. Oke, kemudian bagaimana nih peserta ini untuk tahu bagaimana tunggakan-tunggakan yang sudah dia selesaikan begitu dalam program rehab ini, dan lewat apa saja nih kita bisa tahu bahwa tunggakan kita sudah selesai atau sudah berapa bulan begitu pengecekannya Bapak, selain mungkin di aplikasi mobile JKN, atau ada masuk via email atau via SMS atau seperti apa juga? Adanya di mobile JKN. Jadi peserta yang ikut program rehab itu kita sarankan untuk download mobile JKN. Jadi dia bisa mengecek dan juga bisa mengetahui untuk keaktifan kartunya. Jadi kalau semua kartunya tidak aktif, dicek di mobile JKN dia akan merah. Jadi kalau semua kartunya aktif terus, otomatis di mobile JKN kartunya warnanya hijau, jadi aktif. Bisa digunakan. Bisa digunakan begitu. Kemudian ada pertanyaan ini Bapak, bagaimanakah kalau kemudian ada tahapan pembayaran tunggakan bagi salah satu anggota keluarga dengan perbedaan jumlah bulan tunggakannya? Misal di salah satu keluarga sang ayah ini punya tunggakan selama 5 bulan, anaknya 6 bulan. Nah ini gimana Bapak proses program rehabnya atau pelunasan dari tunggakan tersebut? Iya, kalau di salah satu keluarga tersebut ada perbedaan tagihan ya. Tadi bapaknya 5 bulan, anaknya 6 bulan. Ya tetap mengikuti itu. Tetap dengan bapaknya 5, anaknya 6, tidak mungkin bisa saya kan saya kan terkadang kita juga pendaftaran itu kan tidak bersamaan. Nah, sama kayak bayi yang baru lahir atau anak yang belum didaftarkan baru didaftarkan berikutnya ya. Jadi ya katagiannya tidak sama seperti itu. Oke. Nah kemudian kita bicara mungkin pengaktifan tadi sudah disebutkan oleh Bapak begitu ya. Dan kalau kita kemudian besaran pembayaran yang harus dilakukan ini disesuaikan tentunya Bapak dengan tagihan-tagihan yang kemudian muncul di aplikasi begitu. Dan kita ini ada pertanyaan nih Bapak, mungkin ada yang baru bergabung bersama dengan kami. Gimana sih cara untuk mendaftar di awal katanya Bapak? Mungkin ada sebagian orang yang nggak pernah pakai aplikasi mobile JKN begitu. Nah untuk itu kemudian kerabat realita kita tahan dulu, pertanyaannya akan kita jawab sebentar lagi. Pak Iwan juga akan menjawab atau menjelaskan lebih detail lagi, dan jangan kemana-mana kerabat realita, tetap stay tune tentunya di 89.1 Realita FM. Dan untuk kerabat realita yang juga punya berbagai pertanyaan lainnya, silahkan bagikan bersama kami di streaming YouTube kami di Realita Official. Ida Kladisa masih akan kembali kerabat, jadi tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Terima kasih bagi Anda kerabat Realita karena masih setia bersama dengan Aida Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Masih bersama dengan Aida Clarissa juga kerabat hingga formasi jam 11 siang, dan di jam 9 hingga jam 10 pagi masih ada program talk show interaktif dengan BPJS Kesehatan Pamekasan dengan tema cara tepat lunasi tunggakan iuran JKN melalui program rehab atau cicilan. Dan masih bersama dengan Ayu di studio Realita FM pada pagi hari ini ada Bapak Muhammad Iwan Riasmoko
selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan dari BPJS Kesehatan Pamekasan. Dan Pak Iwan, kita lanjutkan tadi sebelum jeda sempat ada pertanyaan begitu Bapak tentang bagaimana sih cara mendaftar dari awal program rehab atau cicilan ini. Bisa dijelaskan, silahkan Bapak. Terima kasih. Ya, bagi pendengar yang belum punya mobil JKN, ya saya sarankan untuk mendownload aplikasi mobil JKN di Play Store. Ya. Tahap pertamanya itu. Ya, aplikasi mobil JKN di situ banyak manfaatnya. Bisa untuk antrian online, bisa melihat fasilitas kesehatan yang terdekat dengan domisili seperti itu. Dan kami di sini menyampaikan untuk program terbaru di BPJS Kesehatan, yaitu program rehab rencana pembayaran bertahap. Jadi peserta yang punya cicilan punya tunggakan tunggakan BPJS Kesehatan 4-24 bulan bisa melakukan pembayaran dengan program rehab. Jadi di program rehab ini sangat mudah sekali dengan aplikasi mobil JKN lewat fitur rehab. Ya, di situ bisa memilih fiturnya yaitu rehab, dan peserta bisa melakukan simulasi juga untuk iurannya yang menunggak mau dilunasi sampai berapa kali cicilan. Ya, setelah simulasi nanti peserta bisa memilih dan menyetujui ketentuan simulasi tersebut, dan untuk selanjutnya tagihan akan keluar, dan bila tagihan sudah keluar nanti bisa dibayarkan lewat kanal-kanal pembayaran, yaitu cicilannya dan juga iuran bulan berjalan. Tapi di program rehab ini untuk kartunya belum bisa, untuk pelayanannya belum bisa aktif. Bisa aktif setelah melakukan pelunasan atau rehabnya sudah lunas, seperti itu. Oke, untuk tadi kanal-kanal pembayaran yang disediakan begitu untuk para peserta-peserta yang kemudian melakukan program rehab ini, bisa disebutkan apa saja mungkin Bapak? Untuk kanal pembayaran bisa lewat ATM, mobile banking, atau juga Indomaret, Alfamart bisa. Oke. Juga di e-wallet, maksudnya GoPay, seperti itu juga bisa. Tokopedia, kantor pos juga bisa begitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ini Bapak, tentang ada juga pertanyaan apakah bagi peserta yang telah beralih segmen dan memiliki tunggakan kurang dari 24 bulan akan tetap ditampilkan potensi penambahan tunggakannya? Gimana? Oke, bagi peserta yang telah beralih segmen dan memiliki tunggakan kurang dari 24 bulan akan tetap ditampilkankah potensi penambahan tunggakannya? Ya, kalau peserta sudah beralih segmen otomatis iurannya akan stop, jadi tidak akan bertambah lagi, dan sampai dengan sebelum beralih segmen itu tagihannya yang terbentuk. Dan itu yang belum dibayarkan. Dan kami juga akan tetap melakukan penagihan untuk iuran yang masih punya tunggakan belum dibayar. Oke, untuk peserta yang kemudian mengikuti program rehab ini Bapak, apakah dapat melakukan mutasi penambahan anggota keluarga? Untuk yang peserta mengikuti program rehab ini bisa melakukan penambahan anggota keluarga, tetapi tetap belum bisa aktif karena tunggakannya belum terbayar. Oke, kemudian bagaimana peserta ini dapat mulai membayarkan tunggakan atau cicilannya ketika mereka sudah mulai melakukan atau mendaftar pada program rehab? Apa kemudian daftar hari ini sudah mulai bisa mulai melakukan pelunasan hari ini atau seperti apa Bapak? Selama peserta melakukan program rehab, ya sudah setujui, bisa
langsung bisa muncul tagihannya untuk bisa dibayarkan, dan juga bisa dilakukan untuk ini apa cicilannya. Cicilannya sudah bisa untuk dilakukan pembayaran cicilannya bisa. Oke. Peserta program rehab ini kalau kemudian didaftarkan secara kolektif oleh perusahaan atau tempat mereka bekerja boleh Pak? Atau mereka harus secara mandiri daftar? Kalau yang PBPU mandiri ini secara mandiri. Ya. Kalau yang rehab badan usaha itu beda lagi. Kalau yang ini rehab untuk peserta PBPU mandiri, jadi peserta sendiri. Karena di form itu peserta harus menyetujui sesuai dengan email masing-masing peserta. Oke. Dapat konfirmasi di emailnya. Oke, untuk peserta yang kemudian ikut program rehab ini, mereka bisa turun kelas kah atau naik kelas? Bisa, tapi tetap harus lunas dulu baru turun kelas. Nah, oke. Jadi harus lunas dulu. Nah, kemudian mungkin pasti akan ada aja nih kasus-kasus seperti ini Bapak. Untuk kemudian peserta ini telah memilih menu pelunasan, tapi lupa bayar tagihannya, gimana deh? Menu pelunasan tapi lupa bayar tagihan atau melunasi tagihannya. Terus gimana nih Bapak? Apakah kemudian kita harus mendaftar kembali program rehabnya atau secara otomatis seperti apa? Kalau sudah memilih pelunasan tapi lupa untuk melunasi, otomatis program rehabnya terhenti. Iya. Jadi harus daftar lagi. Terus seperti apa? Ya kalau mau dilunasi langsung bisa. Ada uang langsung bayar aja gitu ya? Iya, kan bapaknya tadi mau pelunasan cuman lupa melunasi. Ya nanti kan otomatis itu rehabnya berhenti, bisa langsung dilunasi. Ya. Oke, kita ke beberapa pertanyaan juga yang masuk ke akun YouTube Bapak ya. Untuk program ini apakah berlaku untuk semua, dan jika terhenti untuk sementara apa bisa dilanjutkan atau buat baru lagi? Ini sama mungkin kayak pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Oke, nah ini lagi juga ini ada dari Nita Yulia. Jika meninggal apa harus laporan terlebih dahulu, dan jika mau dilanjutkan seperti apa? Jika ada keluarga yang meninggal, terus apa harus buat laporan ke BPJS Kesehatan, dan jika ingin dilanjutkan seperti apa begitu? Iya, siap. Bila ada anggota keluarga meninggal, sebaiknya untuk dilaporkan peserta yang meninggal tersebut, karena di BPJS Kesehatan kepesertaan ini kan tidak otomatis langsung terdeteksi peserta tersebut meninggal. Jadi seumpama ada peserta meninggal, diharapkan untuk melaporkan kematiannya di BPJS Kesehatan dengan membawa surat kematian. Jadi seumpama peserta tersebut meninggalnya sudah lama, otomatis nanti kita bisa melakukan rekon untuk iurannya. Oke. Keuntungan dari kemudian menggunakan program rehab ini seperti apa untuk para peserta-peserta dari BPJS Kesehatan Bapak? Ya, keuntungannya untuk yang program rehab ini, iuran BPJS itu kan ini kan close payment. Jadi kalau seumpama tidak dilunasi secara keseluruhan, otomatis kartunya tetap non aktif. Jadi dengan program rehab ini kita dimudahkan untuk dalam pelunasan iuran. Oke. Tadi kan disebutkan juga 4 hingga 24 bulan begitu ya Pak, tenggak untuk kemudian cicilan atau apa ya namanya tadi, hutangnya gitu ke BPJS Kesehatan. Nah, untuk peserta-peserta yang kemudian ternyata misal daftar di 2020 nih, sekarang 2024 mau dipakai lagi, berarti itu kan lebih dari 24 bulan nih tunggakannya. Nah, ini seperti apa? Kalau ada peserta semua daftar di 2020, lanjut dia di 2024, dia ini kondisinya sakit, ingin berobat, ternyata kartunya non aktif, otomatis peserta tersebut baru harus melakukan pelunasan. Setelah itu bisa untuk dilakukan pelayanan, untuk mendapatkan pelayanan. Nah itu kita di BPJS Kesehatan menghitungnya adalah 24 bulan dan 1 bulan berjalan.
seperti itu. Nanti sudah keluar bisa langsung dilunasi dan peserta tersebut kartunya bisa aktif kembali. Berarti dihitungnya hanya 24 bulan itu? Dan 1 bulan berjalan. Oke. Iya. Tagihannya? Tagihannya bisa langsung dilihat di mobile JKN atau di kanal-kanal pembayaran juga mesti akan muncul. Oke. Misal satu kakak nih ada banyak orang, misal 5 atau 6 orang begitu dalam satu kakak. Biasanya kan BPJS ini keikutsertaannya adalah satu kakak begitu ya Pak. Nah misal ini pengen deaktif nih, pengen tidak menggunakan BPJS begitu Bapak. Nah ini kemudian apakah harus mecah kakak atau seperti apa Bapak? Seumpama di peserta tersebut di kakaknya itu ada 10 atau 5 ataupun di kakaknya itu ada yang sudah menikah, kami sarankan untuk pecah kakak biar tagihannya itu bisa bisa pecah gitu, maksudnya ini pecah, ini dalam satu kakak ini ada 5 jadi cuma ada 5, kalau sudah pecah kakak kan bisa 3 atau 2 seperti itu, jadi tidak memberatkan untuk kepala keluarga. Oke, begitu cara mensiasatinya begitu ya Pak ya. Nah kita masih ada beberapa pertanyaan yang masuk ke akun YouTube kami kerabat, dan untuk kerabat realita dimanapun berada, Ida Clarissa masih akan kembali. Kita terus ingatkan untuk kerabat realita untuk membagikan sejumlah pertanyaan-pertanyaannya bersama dengan kami di pagi hari ini 0878 15891 maupun di streaming YouTube kami di Realita Official. Jangan kemana-mana, kerabat realita, Ida Clarissa masih akan kembali. Jadi tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Terima kasih bagi Anda kerabat realita karena masih setia bersama dengan Ida Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Dan masih dalam rangkaian program Ruang Kabar edisi hari ini kerabat di Kamis 6 Juni 2024. Dan di program Ruang Kabar masih ada program talkshow interaktif bersama dengan BPJS Kesehatan Pamekasan. Dan di studio masih bersama dengan AI juga kerabat, ada Bapak Muhammad Iwan Riasmoko selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Pamekasan. Selanjutnya kerabat realita, kita bergeser ke sejumlah pertanyaan yang juga masuk ke akun YouTube kami. Ini ada dari akun Indah Permata Bapak, tentang mungkin ada tips Pak biar gampang untuk daftar BPJS dan bagaimanakah cara pelunasan hingga bayar bulanannya. Ya, terima kasih. Untuk peserta yang belum daftar BPJS Kesehatan, bisa melalui kanal-kanal pendaftaran di BPJS Kesehatan atau bisa datang ke kantor BPJS kalau semua dekat dengan kantor BPJS. Kalau semua jauh bisa lewat kanal pendaftaran di BPJS via online. Ya, untuk pembayaran BPJS biar kartu tetap aktif, kami sarankan mengikuti program auto debit. Jadi program auto debit itu tiap bulan peserta tersebut akan dipotong tabungannya untuk iuran BPJS Kesehatan. Jadi tetap tiap bulan bisa terjaga keaktifannya, seperti itu Mbak. Oke, dari akun Itastio Hairini ini Bapak, bagaimanakah kemudian cara berhenti berlangganan BPJS berbayar dan bisa dapat daftar yang gratisan katanya Bapak? Oke. Terima kasih. Untuk yang BPJS tidak berbayar ya, semama mbaknya ini dari peserta mandiri, lanjut dia ini bekerja, untuk kepesertanya bisa dialihkan ke perusahaannya. Jadi otomatis kalau sudah dialihkan, bulannya sudah di cover oleh perusahaan, seperti itu. Jadi kepesertaan BPJS ini sifatnya seumur hidup. Jadi kalau semama tidak ingin berbayar dan mbaknya ini bekerja, kami sarankan untuk dialihkan kepesertaannya ke PPU BU, peserta penerima upah. Oke. Selanjutnya ada dari akun Hilmi Aunu. Program rehabilitasi apakah nominal pembayarannya boleh ditentukan sendiri sesuai dengan kemampuan ataukah sudah ditentukan oleh pihak BPJS? Ya. Untuk yang mengikuti program rehab, peserta bisa mensimulasikan tunggakannya
dengan di program rehab itu disesuaikan dengan kondisi finansial yang ada. Jadi seumpama saya nggak mampu nih sampai 3 bulan lunas, nah, nanti bisa disesuaikan tunggakannya itu sampai seberapa bulan kecukupan finansialnya untuk bisa melunasi. Jadi tidak memberatkan peserta dalam hal pelunasan iuran BPJS. Oke, selanjutnya ada juga masih dari akun Hilmi Aunu ini Bapak. Program rehab apakah tetap bisa kita gunakan atau aktif bila kita sakit selama kita menyicil? Jadi yang ikut program rehab tersebut selama cicilannya belum lunas, peserta tersebut untuk keaktifan kartunya belum aktif. Jadi bila ingin melunasi bisa langsung dilunasi dan kartu tersebut bisa langsung aktif dan bisa digunakan untuk pelayanan. Oke, terakhir dari akun anak rumahan ini Bapak, tentang jika ingin berhenti menggunakan BPJS kesehatan ini bagaimana? Karena mungkin sudah tidak bekerja lagi kita. Ya, semama ada peserta yang dari perusahaan lanjut dia sudah tidak bekerja dan ingin kartunya tetap aktif, bisa beralih segmen ke peserta mandiri. Jadi kalau semua di peserta mandiri ini iurannya dia tidak kuat, maksudnya finansialnya masih kurang, bisa memilih untuk kelas 3, di mana di kepesertaan mandiri untuk kelas 1 itu 150 per bulan, untuk kelas 2 nya 100.000 per bulan, untuk kelas 3 35.000 per bulan. Jadi nanti bisa dipilih sesuai dengan anggaran atau kemampuan yang ada. Oke. Baik, terakhir mungkin Pak Iwan bisa memberikan himbauan kepada masyarakat yang mungkin sekarang sedang bingung ini punya tunggakan tapi belum bisa mampu bayar secara penuh begitu dan bisa mengikuti program rehab ini untuk kemudian mengaktifkan kembali kartu BPJS kesehatannya. Mungkin bisa diberikan waro-waro kepada masyarakat untuk bisa menggunakan program ini. Ya, terima kasih ya. Kami dari BPJS Kesehatan ya menginformasikan pada peserta BPJS Kesehatan yang masih punya tunggakan 4-24 bulan dengan program rehab ini, monggo bisa digunakan atau bisa dilakukan program rehab untuk pelunasan atau mencicil tunggakannya supaya supaya kartu tetap aktif dan juga pelayanan bisa tetap berjalan. Oke, baik. Bapak Muhammad Iwan Riasmoko, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi informasinya bersama kami pagi hari ini tentang program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Dan terima kasih juga untuk kerabat realita yang sudah bergabung juga dengan membagikan sejumlah pertanyaannya. Terima kasih kerabat realita karena juga sudah stay tune di 89.1 Realita FM. Tadi juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam rangkaian program talk show interaktif kami dengan BPJS Kesehatan Pamekasan dengan tema cara tepat lunasi tunggakan iuran JKN melalui program rehab atau cicilan. Aida Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.